Enzo Maresca puas dengan performa Chelsea dalam kemenangan atas Aston Villa. Chelsea tampil dominan sejak awal laga melawan Aston Villa, yang musim lalu menempati peringkat keempat Premier League. Berkat gol dari Nicolas Jackson, Enzo Fernandez, dan Cole Palmer, The Blues meraih kemenangan telak 3-0. Hasil ini menempatkan Chelsea sejajar dengan Arsenal di peringkat kedua klasemen sementara. Kami bermain sangat baik saat menguasai bola maupun tanpa bola, kata Enzo Maresca. Kami menghadapi tim yang sulit seperti Villa, yang dikenal sangat solid. Tim kami menjalankan rencana dengan baik dan pantas mendapatkan kemenangan ini. Maresca memuji organisasi pertahanan Villa di bawah Unai Emery, yang memaksa Chelsea untuk bermain dengan lebih sabar dalam mencari peluang. Villa tidak banyak menekan dan lebih memilih menunggu, jadi kami harus berhati-hati. Jika terlalu memaksakan, kami bisa kehilangan bola dan terkena serangan balik. Namun, kami berhasil menjalankan strategi dengan baik dan tetap agresif saat bertahan, jelasnya. Meski puas dengan performa tim, Maresca menilai Chelsea masih membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk bersaing di level tertinggi. Ia menyoroti pentingnya pengalaman dalam menghadapi pertandingan besar seperti final atau perebutan gelar juara. Kami belum berada di level yang sama dengan Liverpool, Arsenal, atau Manchester City. Pemain mereka sudah terbiasa tampil di pertandingan-pertandingan besar, sementara tim kami masih membangun pengalaman itu, ungkap Maresca. Namun, ia optimis dengan progres yang ditunjukkan timnya. Kami sedang berada di jalur yang benar. Dengan terus memperbaiki kemampuan menyerang dan bertahan, serta mengumpulkan pengalaman di laga-laga besar, saya yakin kami akan segera mencapai level tersebut, tutupnya. Cedera hamstring, Wesley Fofana bakal absen selama periode Natal. Wesley Fofana mengalami cedera hamstring dan harus keluar pada babak kedua saat Chelsea mengalahkan Aston Villa di Stamford Bridge. Pelatih Enzo Maresca menyampaikan bahwa bek asal Prancis tersebut kemungkinan harus absen selama 3 hingga 5 pekan. Ini kabar buruk bagi kami, ujar Maresca. Cedera hamstring seperti ini biasanya membutuhkan waktu pemulihan minimal 3 hingga 5 minggu. Dengan jadwal yang padat, itu berarti dia bisa melewatkan hingga 10 atau 12 pertandingan. Cedera ini menjadi pukulan besar bagi Chelsea, mengingat Fofana telah menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan musim ini bersama Levi Colwill. Sejauh ini, ia hanya absen dalam 1 laga Premier League akibat skorsing, yakni saat melawan Liverpool. Meskipun Chelsea menunjukkan peningkatan di lini belakang dengan mencatatkan clean sheet pertama dalam 8 pertandingan saat melawan Villa, kehilangan Fofana menambah daftar masalah di sektor pertahanan. Selain itu, Reece James juga masih menjalani pemulihan akibat cedera hamstring. Dia tampil luar biasa musim ini, tambah Maresca. Ini adalah cedera pertama yang dia alami musim ini, dan kami akan mencari solusi untuk mengatasi absensinya. Fofana sebelumnya absen sepanjang musim lalu karena cedera lutut serius, sehingga Chelsea telah berhati-hati mengatur intensitas permainannya musim ini. Bahkan, ia tidak didaftarkan dalam skuad Chelsea untuk babak grup UEFA Conference League sebagai langkah pencegahan. Dengan jadwal padat selama periode Natal, Maresca kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menutup kekosongan di lini belakang. Kami memiliki pemain lain yang bisa diandalkan, dan kami akan mencari cara terbaik untuk mengelola situasi ini, tegasnya. Cole Palmer bicara soal target Chelsea dan kolaborasinya dengan Nicolas Jackson. Cole Palmer dan Nicolas Jackson menjadi sorotan setelah masing-masing mencetak gol dalam kemenangan 3-0 Chelsea atas Aston Villa di Stamford Bridge. Hasil tersebut membawa Chelsea sejajar dengan Arsenal di klasemen Premier League dengan raihan 25 poin dari 13 pertandingan, terpaut 9 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool. Nicolas Jackson, yang sempat kesulitan beradaptasi usai bergabung dengan Chelsea musim lalu, kini telah mencetak 8 gol di liga musim ini, menunjukkan kontribusi yang semakin penting bagi tim. Saya dan Nico memiliki kerjasama yang baik, ujar Cole Palmer dalam wawancara dengan situs resmi klub. Kami berbicara setiap hari dan sering bertukar pesan setelah pertandingan. Kami terus memperbaiki komunikasi kami agar lebih solid di lapangan, dan semoga hasilnya terlihat. Chelsea, yang hanya mampu finish di peringkat ke-6 musim lalu, kini menunjukkan konsistensi lebih baik di Premier League. Mereka baru mengalami kekalahan dari 2 tim teratas, yakni Manchester City dan Liverpool. Palmer optimistis bahwa timnya bisa bersaing untuk meraih tiket Liga Champions musim depan. Masih terlalu dini untuk memprediksi bagaimana musim ini akan berjalan, ungkap Palmer. Namun, jika kami terus meraih kemenangan, peluang untuk masuk 4 besar akan semakin besar. Pelatih selalu mengingatkan bahwa tim-tim seperti Manchester City, Liverpool, dan Arsenal telah membangun skuad mereka selama lebih dari 5 tahun, sementara kami baru 1 musim bersama. Fokus kami adalah terus berkembang dan memenangkan setiap pertandingan, tambahnya.
Arsenal, Chelsea, dan Liverpool minati Jamie Gittens. Jamie Gittens, pemain muda berbakat yang berusia 20 tahun, tengah menjadi sorotan berkat performa gemilangnya di kancah Eropa, khususnya di Liga Champions. Ia berhasil mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan fase grup, menunjukkan potensinya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa. Karir Gittens dimulai di Akademi Reading dan Manchester City sebelum bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2022. Sejak bergabung, ia dengan cepat menyesuaikan diri di tim utama dan berhasil menjadi pemain reguler. Dengan kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan kreativitasnya di sektor sayap, Gittens telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk klub-klub besar. Sering dibandingkan dengan Jadon Sancho, Gittens memiliki perjalanan karir yang mirip. Keduanya pernah membela Dortmund dan bermain dengan gaya yang mirip, serta sama-sama memiliki peluang besar untuk kembali ke Premier League. Menurut laporan dari Sky Germany, sejumlah klub Premier League, termasuk Arsenal, Chelsea, dan Liverpool, tengah memantau perkembangan Gittens secara intensif. Tottenham Hotspur juga dikabarkan mengikuti situasinya. Meski saat ini Gittens merasa nyaman bermain di Jerman dan tidak tergesa-gesa untuk kembali ke Inggris, minat dari klub-klub besar diperkirakan akan terus bertambah. Borussia Dortmund, yang hanya mengeluarkan 100.000 euro untuk merekrut Gittens, kini berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan besar. Klub asal Jerman ini diperkirakan akan meminta harga sekitar 100 juta euro jika ada klub yang serius ingin merekrutnya. Nilai ini bisa terus meningkat seiring konsistensi dan perkembangan Gittens di pentas Eropa. Emi Martinez cedera tangan, Aston Villa takluk dari Chelsea. Aston Villa harus menelan kekalahan 3-0 dari Chelsea di Stamford Bridge, dengan kabar buruk tambahan berupa cedera tangan yang dialami kiper andalan mereka, Emi Martinez. Martinez digantikan oleh Robin Olsen di babak kedua, menandai penampilan pertama Olsen musim ini. Manajer Villa, Unai Emery, mengonfirmasi cedera Martinez namun belum memiliki rincian lengkap. "Saya belum tahu pasti kondisinya. Cedera itu di tangannya, tetapi kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Emery usai pertandingan. Gol pembuka Chelsea dicetak oleh Nicholas Jackson pada menit ke-7, diikuti oleh gol kedua dari Enzo Fernandez sebelum jeda. Chelsea kemudian memastikan kemenangan lewat gol Cole Palmer menjelang akhir pertandingan. Kekalahan ini menambah catatan buruk Aston Villa, yang kini tanpa kemenangan dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi. Mereka juga telah menderita 3 kekalahan dari 4 pertandingan terakhir di Premier League. Situasi ini menjadi tantangan besar menjelang 2 laga kandang melawan Brentford dan Southampton pekan depan. Selain kehilangan Martinez, Villa juga masih belum diperkuat sejumlah pemain kunci. Amadou Onana, yang hampir pulih sepenuhnya, kemungkinan baru akan tampil melawan Brentford. Sementara itu, Jacob Ramsey masih absen akibat cedera hamstring. Hasil negatif ini membuat Villa tertahan di peringkat ke-12 klasemen Premier League, terpaut 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Chelsea kini menduduki peringkat ketiga dengan raihan poin yang sama dengan Arsenal, tetapi masih tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen, Manchester City.